Ladies and gentlemen, sidang saya buka. Uang Soekarno, Anda dituduh menyebarkan paham subversif, menentang pemerintahan Hindia Belanda. Apa pembelaan you? Tuan Hakim yang terhormat, saya tuduh penjajahan sebagai sumber kesengsaraan. Rakyat Indonesia bukan budak. Kami bangsa besar yang ingin berdiri sendiri, merdeka di atas tanah airnya. Tuan Hakim, kami dituduh menghasut rakyat. Tapi siapa yang lebih dahulu menghasut? Kami atau sistem yang menindas ini? Rakyat lapar. Mereka tidak butuh pidato kami untuk marah. Mereka sudah cukup menderita. Itu agitasi politik. Ini bukan tempat untuk propaganda. Ini bukan propaganda. Ini kebenaran. Dari pengadilan inilah suara kemerdekaan akan menggema. Mohon izin Hakim Agung yang mulia. Pengadilan menuduh kami telah menjalankan kejahatan. Kenapa? Dengan apa kami menjalankan kejahatan? Tuan Hakim yang terhormat, dengan pedang, dengan adil, dengan bom. Tidak, nyata kami adalah rencana untuk persamaan pemungutan pajak, sehingga rakyat Marhaen yang mempunyai penghasilan maksimum Rp60 setahun tidak dibebani pajak yang sama dengan orang kulit putih yang mempunyai penghasilan minimum Rp9.000 setahun. Tujuan kami adalah eksorbitante rexten, hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal, yang singkatnya secara perik kemanusiaan tidak lain daripada pengacauan yang dihalalkan. Satu-satunya dinamit yang pernah kami tanamkan adalah suara jeritan penderitaan kami. Medan perjuangan kami tak lain daripada gedung-gedung pertemuan dan surat-surat kabar umum. Instruksi yang tidak pernah kami melanggar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah kami mencoba membentuk pasukan serdadu rahasia yang berusaha atas dasar nihilisme. Kami punya modus operandi, ialah untuk menyusun dan menggerakkan kekuatan kami dalam cara-cara yang legal. Ya, kami memang kaum revolusioner. Kami revolusioner. Kata revolusioner dalam pengertian kami berarti radikal, mau mengadakan perubahan dengan lekas. Istilah itu harus diartikan sebagai kebalikan kata sabar, kebalikan kata sedang. Tuan Hakim yang terhormat, sedangkan seekor cacing kalau ia disakiti, ia akan menggeliat dan berbalik-balik. Begitupun kami tidak berbeda daripada itu. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan memerlukan waktu untuk mencapainya. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan itu tidak akan tercapai dalam satu helaan napas saja. Akan tetapi, kami masih saja dituduh, dikatakan menyusun suatu komplotan untuk mengadakan revolusi berdarah dan terluka, agar kami dapat merebut kemerdekaan penuh di tahun 30. Kalau ini memang benar, penggeledahan massal yang tuan-tuan lakukan terhadap rumah-rumah kami akan membuktikan satu tempat persembunyian senjata-senjata gelap. Tapi tidak sebilah pisau pun yang dapat diketemukan. Golok, bom, dinamit, keterlaluan. Seperti tidak ada senjata yang lebih tajam lagi daripada golok, bom, dan dinamit itu. Semangat perjuangan rakyat yang berkobar-kobar akan dapat menghancurkan manusia lebih cepat daripada ribuan armada perang yang dipersenjatai. Menyebarkan paham subversif, menentang pemerintahan Hindia Belanda. Apa pembelaan you? Tuan Hakim yang terhormat, saya tuduh penjajahan sebagai sumber kesengsaraan. Rakyat Indonesia bukan budak. Kami bangsa besar yang ingin berdiri sendiri, merdeka di atas tanah airnya. Tuan Hakim, kami dituduh menghasut rakyat. Tapi siapa yang lebih dahulu menghasut? Kami atau sistem yang menindas ini? Rakyat lapar. Mereka tidak butuh pidato kami untuk marah. Mereka sudah cukup menderita.
Itu agitasi politik. Ini bukan tempat untuk propaganda. Ini bukan propaganda, ini kebenaran. Dari pengadilan inilah suara kemerdekaan akan menggema. Mohon izin Hakim Agung yang mulia. Pengadilan menuduh kami telah menjalankan kejahatan. Kenapa? Dengan apa kami menjalankan kejahatan? Tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan pedang, dengan bedil, dengan bom. Tidak, jika kami adalah rencana untuk mempersamakan pemungutan pajak, sehingga rakyat Marhaen yang mempunyai penghasilan maksimum Rp60 setahun tidak dibebani pajak yang sama dengan orang kulit putih yang mempunyai penghasilan minimum Rp9.000 setahun. Tujuan kami adalah eksorbitante rextem, hak-hak luar biasa dari Gubernur Jenderal, yang singkatnya secara pelik kemanusiaan tidak lain daripada pengacauan yang dihalalkan. Satu-satunya dinamis yang pernah kami tanamkan adalah suara jeritan penderitaan kami. Medan perjuangan kami tak lain daripada gedung-gedung pertemuan dan surat-surat kabar umum. Instruksi yang Tidak mulia. pernah kami melanggar batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak pernah kami mencoba membentuk pasukan serdadu-serdadu rahasia yang berusaha atas dasar nihilisme. Kami punya modus operandi, ialah untuk menyusun dan menggerakkan kekuatan kami dalam cara-cara yang legal. Ya, kami memang kaum revolusioner. Kami revolusioner. Kata revolusioner dalam pengertian, kami berarti radikal. Mau mengadakan perubahan dengan lekas. Istilah itu harus diartikan sebagai kebalikan kata sabar, kebalikan kata sedang. Tuan-tuan hakim yang terhormat, sedangkan seekor cacing kalau ia disakiti, dia akan menggeliat dan berbalik-balik. Begitupun kami tidak berbeda daripada itu. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan memerlukan waktu untuk mencapainya. Kami mengetahui bahwa kemerdekaan itu tidak akan tercapai dalam satu helaan napas saja. Akan tetapi, kami masih saja dituduh, dikatakan menyusun suatu komplotan untuk mengadakan revolusi berdarah dan terluka, agar kami dapat merebut kemerdekaan penuh di tahun 30. Kalau ini memang benar, penggeledahan massal yang tuan-tuan lakukan terhadap rumah-rumah kami akan membuktikan satu tempat persembunyian senjata-senjata gelap. Tapi tidak sebilah pisau pun yang dapat diketemukan. Golok, bom, dinamit, keterlaluan. Seperti tidak ada senjata yang lebih tajam lagi daripada golok, bom, dan dinamit itu. Semangat perjuangan rakyat yang berkobar-kobar akan dapat menghancurkan manusia lebih cepat daripada ribuan armada perang yang dipersenjatai lengkap. Suatu negara dapat berdiri tanpa tank dan meriam. Akan tetapi, suatu bangsa tidak mungkin bertahan tanpa kepercayaan. Instruksi yang mulia. Kepercayaan. Dan itulah yang kami punyai. Itulah senjata rahasia kami. Baiklah, tentu orang akan bertanya, akan tetapi sekalipun demikian, bukankah kemerdekaan yang engkau perjuangkan itu pada suatu saat akan direbut dengan pemberontakan bersenjata? Saya akan menjawab, tuan-tuan hakim yang terhormat, dengan segala kejujuran hati, kami tidak tahu bagaimana atau dengan apakah langkah terakhir itu akan dilakukan. Mungkin juga negeri Belanda akhirnya mengerti bahwa lebih baik mengakhiri kolonialisme secara damai. Mungkin juga kapitalisme Barat akan runtuh. Mungkin juga seperti sudah sering saja ucapkan, Jepang akan